Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia, NIM 20.01.01.01.06.24, lokal PAI D angkatan 2020. Mata kuliah Sejarah Islam Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desi Yoelearni Wikaryo MPD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia dengan membuat resumen materi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Silahkan disimak ya. Ada 10 pembahasan dengan 14 kelompok. Yang pertama yaitu kondisi Jazirah Arabia, yang kedua munculnya kota dagang di daerah pesisir pantai, yang ketiga kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda, yang keempat tipologi kerajaan Nusantara, yang kelima peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang keenam penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Materi yang ketujuh, sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bahasa asing. Materi yang kedelapan yaitu kondisi umat Islam di Indonesia. Yang kesembilan, munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Dan yang kesepuluh, peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kondisi Jazirah Arabia, yang dimana kondisi Jazirah Arabia itu ditinjau dari aspek religi, geografis, ekonomi, dan sosial budaya serta pemerintahan. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian dan bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau pandang rumput. Materi pembahasan yang kedua yaitu munculnya kota dagang di daerah pesisir pantai, yang dimana kondisi pesisir sebelum masuknya Islam di Nusantara, keadaan sosial ekonomi pada saat kedatangan dan penyebaran Islam wilayah Nusantara terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial budaya, yang dimana suku bangsa di Nusantara yang bertempat tinggal di daerah pedalaman dilihat dari sudut antropologi budaya belum banyak mengalami pencampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar seperti India, Persia, Arab, dan Eropa. Struktur sosial ekonomi dan budayanya agak statis dibandingkan dengan suku budaya yang mendiami daerah pesisir. Materi yang ketiga yaitu kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Nah, yang dimana materi ketiga ini ada 3 kelompok yang membahas. Yang pertama yaitu kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera dan Jawa, yang dimana kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera yaitu Samudra Pasai, Aceh, Minangkabau, dan kerajaan Islam di Jawa yaitu Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Kerajaan bercorak Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Yang pertama Kalimantan yaitu Kerajaan Kutai dan Kesultanan Banjar. Terus kerajaan yang bercorak Islam di Sulawesi, yang mana itu Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Buton. Yang terakhir yaitu kerajaan yang bercorak Islam di Maluku, yaitu Ternate dan Tidore. Materi yang keempat yaitu tipologi kerajaan Nusantara, yang dimana sistem sosial politik kerajaan Islam Nusantara khususnya di Jawa bahkan masih lebih didominasi oleh warisan sistem sosial politik pra-Islam. Kerajaan Islam Nusantara tidak pernah benar-benar menjadi negara agama. Tipologi Islam semacam itu memiliki kemiripan dengan tradisi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Datang utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Materi yang keenam yaitu penetrasi Barat di Nusantara, serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Penetrasi dunia Barat ke dunia Islam juga disebabkan oleh faktor ekonomi, persaingan antara negara-negara Barat untuk perluasan kekuasaan dan daerah jajahan, serta keterbelakangan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan.
Materi yang ketujuh yaitu sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bahasa asing. Yang pertama, penyebabnya yaitu perbedaan kekuasaan. Yang kedua, perebutan sumber daya. Yang ketiga, perbedaan ras, budaya, dan agama. Yang keempat, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Selanjutnya, materi yang kedelapan yaitu kondisi umat Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Materi yang kesembilan yaitu munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Tasawuf dalam Islam menurut ahli sejarah sebagai ilmu yang berdiri sendiri, lahir sekitar abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Adapun faktor-faktor yang mendorong kelahiran tasawuf dibedakan atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Selanjutnya materi yang terakhir ialah materi yang ke-10, yaitu yang dibahas oleh dua kelompok terakhir, yang dimana materi pembahasan ke-10 ini yaitu peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. 1. Masjid Agung Demak. 2. Masjid Agung Gede Kauman. Yang ketiga, Masjid Sunan Ampel. Yang keempat, Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kelima, Istana Sultan Ternate. Yang keenam, Makam Fatimah binti Maimun. Dan yang ketujuh, koin emas. Mungkin ini saja beberapa pembahasan mata kuliah Sejarah Islam Indonesia dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.